masa pandemi COVID-19. Materi urgensi metodologi dan riset dalam pendidikan Islam. Saudara sekalian, yang sedianya adalah materi pertama oleh Bapak Dr. H.M. Mujahidin, MSI, karena ada sesuatu hal, maka kita tukar, tetapi tidak mengurangi esensi. Nanti beliau pada hari yang sesuai dengan jadwal. Memiliki ilmu, informasi, pengetahuan yang kita pegang dalam kehidupan itu harus berdasarkan fakta-fakta, dalil-dalil yang jelas. Berantemnya Aristoteles dengan Plato misalnya, jadi ilmu ngomong. Lalu kemudian Islam datang, Quran itu membawa ilmu, semua informasi, ilmu pengetahuan, baik ilmu astronomi, ilmu sosial science atau sosial science, ilmu sosial itu kemudian terbagi menjadi 360 ilmu sosial. Ada ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial semua. Atau ilmu kaumiyah, atau disebut dengan ilmu tabi'i, atau orang barat menyebutnya dengan natural science. Natural, dia perhatikan gunung, dia perhatikan matahari, dia perhatikan tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Muncullah ilmu ilmu sains, natural science. Natural science itu bicara tentang alam. Maka natural science ini berkembang menjadi 300 ilmu pengetahuan. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, natural science. Untuk itu waktu yang luang saya persilahkan pada Bu Hilda, dan jika memang perlu juga memperkenalkan lebih jauh Bu Hilda, ya silahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Hilda, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Oke, nama saya Hilda Hilaria, biasa dipanggil dengan Bu Hilda. Tempat tanggal lahir saya Jakarta, 24 November 1985. Ya, oke. Kita masukkan di situ sumbernya. Menurut siapa sih? Ya, kemudian tahunnya. Nah, mengutip pun juga ada tipe-tipenya. Ya, ada yang bentuknya APA. APA itu American Psychological Association. Nah, kalau APA biasanya kita menggunakan nama akhir penulis, kemudian mencantumkan tahun. Atau karena kalian itu sering yang namanya ngecek Mendeley, atau sudah terbiasa dengan Mendeley. Mendeley itu adalah cara kalian membantu kalian ketika kalian mengutip. Jadi dia udah sistemnya otomatis. Nah, kita tinggal memilih maunya apa nih? Apakah APA atau MLA atau Chicago, banyak. Ya. Ingat, ketika kita mengutip atau biasanya kalau kita membuat karya ilmiah, kita sesuaikan dengan gaya selingkuh. Jadi ketika kita mau mengutip, usahakan kutipan kita tidak fiktif. Ya. Beliau sibuk, jadi memang saya memanfaatkan waktu berkunjung ke salah satu tempat yang biasanya kita bisa jajan ya Pak, tapi ya tetap ya pada koridor terkait bahwa saya memang menyelesaikan itu bukan dalam hal yang tidak urgent. Alhamdulillah memang waktu yang panjang Pak, 4 tahun setengah saya bisa menyelesaikan itu, dan beliau adalah orang salah satunya di belakang yang saya katakan saya bersyukur hari ini. Dalam satu kalimat itu alat tes itu 3 suku kata atau 3 kata sama persis di tempat yang lain, karena alat tes ini online ya.
Apalagi kalau kamu download dari sumbernya yang berasal dari internet, dari Google, yakinlah itu pasti menyentuh 100% gitu, kena plagiat. Nah itu namanya kutipan tak langsung, kutipan intisari, atau kutipan parafrase. Apa tuh parafrase? Parafrase itu mengubah bentuk langsung karena dia kopas dan menyebutkan sumbernya. Selamat sukses. Ini adalah alma mater saudara. Yang namanya alma mater itu adalah IPI. Regresi. Kalau I-nya lebih satu berarti regresi apa? Tidak sederhana. Gitu. Jadi saudara mengambil dari buku, kemudian ambil materi yang pas untuk mendukung terhadap bahasan skripsi Anda. Teori apa yang dibutuhkan? Kira-kira seperti itu. Selamat datang narasumber kita pada hari ini. Ya. Jadi demikian ya. Saya ingin mengulang kembali bahwa materi ini sangat penting, sangat memegang kunci dalam kesuksesan masa depan Anda, baik itu profesi menjadi seorang guru ataupun pendakwah HPI untuk PAI itu. Nah, pada hari ini adalah puncaknya, jadi Anda jangan lengah, serap ilmu keterampilan bagaimana menjadi public speaker yang baik. Baik, mungkin kepada narasumber yang terhormat dan adik-adik ini calon sarjana yang siap menerima materi dari Bu Evi. Untuk itu dengan segala hormat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Saya buka masker ya. Iya dong. Mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang ilmunya udah luar biasa, pengalamannya luar biasa. Bagaimana saya bisa percaya diri di depan publik seperti ini? Jadi harus punya percaya diri. Bagaimana orang bisa punya percaya diri? Tadi harus punya konten, harus punya brandnya, harus punya ilmunya, harus punya materinya. Orang percaya diri tapi nggak ada yang mau diomong, nggak ada yang bisa diomongin. Kira-kira ngapain tuh orang? Petantang, jago. Jadi cuman mau kelihatan secara fisiknya saja dan orang tidak akan menghargai hal seperti itu. Jadi jangan lupa, percaya diri diikuti oleh materi yang dikuasai saat kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi jangan pernah Anda melakukan hal yang salah, sebuah kegagalan yang akan disesali karena kita tidak melakukan persiapan atau materi yang kita kuasai, ya. Jadi percaya diri dan penguasaan materi. Apalagi tadi? Hah? Intonasi dan suara. Oke. Intonasi, suara, artikulasi itu penting sekali. Jadi kalau bicara itu A, I, U, E, O harus jelas. P, R, K, J, L, M, N, K harus jelas. Ya. Kalau kita mau bilang pembangunan itu pembangunan, jangan pembangunan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melihat sebuah pembangunan yang akan diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Timur. Yuk kita saksikan bersama. Atau misalnya ada ditunjuk oleh rektor atau dekan. Coba kamu sampaikan. Saya mau pergi rapat dulu, ini ceritanya dekan. Coba kamu sampaikan bahwa hari ini kita tidak libur tetapi tetap melakukan perkuliahan dengan cara bla bla bla. Coba kamu sampaikan. Materinya adalah tentang pembangunan daerah. Rekan-rekan sekalian, saya mewakili dekan. Saya tadi ditugasin sama dekan disuruh menyampaikan bahwa kuliah tetap bicara tentang pembangunan, ya. Buka itu buku. Jadi tolong sekali lagi, yang namanya artikulasi itu penting. Kenapa? Ini yang membuat orang, informasi apa tuh?
Begitu kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gestur kita nggak bisa dibohongin kalau kita itu grogi. Terus apa lagi sih caranya, Bu? Kok saya udah persiapan oke, percaya diri oke. Terus apa lagi? Saya udah persiapkan suara, napas sudah oke. Terus gimana, Bu? Saya masih grogi juga. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Pernah nggak ngalamin? Kok masih grogi juga ya? Ada. Kenapa coba kira-kira? Karena Anda tidak tahu teknik bagaimana berbicara dan menatap orang lain. Ada yang tahu caranya? Nggak ada. Kalau ada yang tahu, saya pulang. Karena perlu saya jawab lagi. Oke, ada satu teknik yang harus kita pahami ketika kita berbicara kita sendiri. Sementara audiens itu bisa 10, bisa 20, bisa 100, bisa 1000. Orang lain, 1000 orang melihat kita, kita 1 orang melihat 1000 orang lain. Kira-kira yang kalah siapa? Audiens atau kita? Kita kali. Jadi karena kita melihat 1000 orang, sementara orang lain melihat kita 1 orang, maka kita akan kalah kalau kita tidak tahu teknik dalam melihat audiens. Dari tadi saya berbicara, ada nggak yang saya tatap matanya? Nggak ada kan? Karena saya tidak mungkin menatap mata audiens. Karena kenapa? Siapapun orang yang berbicara di hadapan, dia akan kalah begitu bertatap-tatapan mata. Lalu melihat kemana tuh? Perasaan itu dari saya dari tadi, kata yang belakang, betul? Perasaan saya dilihatin sama ibu dari tadi. Saya ngopi aja kelihatan, katanya gitu. Karena pakai masker. Jadi, ketika kita berbicara di depan orang lain, maka yang kita lihat adalah yang di atas kepalanya. Di sini. Seakan-akan kita melihat, atau kita lihat ininya. Ya. Tarang. Kita ngelihat nih, tarang. Jidat. Itu, ya. Jangan melihat mata. Begitu melihat mata, terus mata yang audiensnya gini, langsung ibu, ya, karena bisa jangan ngomong dikit-dikit. Jadi kita lihat keningnya atau kita melihat di atas kepalanya, ya. Pernah melakukan ini, teknik ini? Pernah ya, oke. Jadi saya hanya melengkapi saja, mengingatkan saja. Untuk berbicara di depan orang banyak, mengatasi grogi, jangan menatap matanya. Ya, karena apa? Karena kita pasti akan kalah dengan mata audiens. Kalau audiens mah nggak kalah, dia ngeliatin kita sendiri. Masa audiens ada yang grogi ngeliatin kita? Gitu. Jadi itu tekniknya yang banyak orang tidak tahu sebenarnya. Karena tidak tahu maka grogi ketika menyampaikan sesuatu itu. Jadi ingat, jangan melihat mata. Ya, jadi tetaplah rendah hati betapapun bahasa kita diterima, materi kita diterima, kehadiran kita diterima, tetaplah kita rendah hati. Karena saya yakin di antara teman-teman ini atau semua teman-teman yang hadir, insya Allah menjadi orang yang sukses untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.